Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku di Kalista Project. Kali ini aku bakal membahas tentang create view dan edit file. Oke, sebelumnya kita ketahui dulu apa sih yang bakal kita bahas di materi kali ini. Jadi yang akan kita bahas di materi kali ini itu ada ya. Pertama itu stdin, stdot, dan stder. Yang kedua ada pengenalan Vim. Yang ketiga ada edit file dengan Vim. Yang keempat ada perintah more dan less. Yang kelima ada perintah head and tail. Oke, kita langsung ke materi yang pertama. Nah, di materi pertama ini kita akan membahas tentang stdin, stdot, dan stder. Jadi guys, gambar ini itu adalah konsep standar stream dalam dunia pemrograman dan sistem operasi seperti Linux, Unix, atau Windows. Nah, ini adalah cara program berkomunikasi dengan dunia luar ya, teman-teman. Oke, yang pertama di sini aku bakal membahas tentang stdin. Jadi, stdin itu pintu masuk bagi data ke dalam sebuah proses atau program. Analoginya seperti mulut manusia saat makan. Nah, sumber utama stdin ini biasanya berasal dari keyboard. Saat kamu mengetikkan sesuatu di terminal, kamu sedang mengirim data melalui stdin. Nah, terus ID digital dalam sistem ini tuh dikenal sebagai file descriptor 0 ya, teman-teman. Terus yang kedua itu ada stdot. Nah, jadi stdot ini pintu keluar bagi data hasil pemrograman yang berjalan normal atau sukses. Analoginya itu seperti jawaban saat ditanya, jika kalian tahu jawabannya. Nah, tujuan utama stdot ini biasanya ditampilkan di layar monitor atau terminal. Dan ID digitalnya biasanya dikenal sebagai file descriptor 1 ya, teman-teman. Oke, terus yang ketiga ini ada stder ya, teman-teman. Jadi stder ini jalur khusus untuk mengeluarkan pesan kesalahan seperti error atau informasi diagnostik. Analoginya itu seperti teriakan aduh saat kaki kamu tersandung. Tujuan utama dalam stder ini secara defaultnya juga muncul di layar monitor, tapi jalurnya berbeda dari stdot. Dan ID digitalnya biasanya dikenal sebagai file descriptor 2. Oke, kita bisa langsung ke terminalnya. Nah, di sini kita sudah berada di terminalnya ya, teman-teman. Kita bisa langsung perintahkan ls. Oke, di sini ls itu sebagai input ya, teman-teman. Kemudian hasil dari ls ini itu adalah outputnya ya, teman-teman. Oke, di sini saya akan mencoba membuat file ya, teman-teman, dengan perintah touch contoh .txt. Kita itu enter dan kita bisa cek dengan perintah ls ya, teman-teman. Oke, jadi file yang saya buat tadi sudah terdapat di input pada ls ini ya, teman-teman. Oke, semisal saya akan memerintahkan cd slice contoh .txt. Nah, di sini itu maksimal tidak bisa ya, teman-teman, karena perintah cd ini berfungsi untuk melihat direktori ya, teman-teman. Contohnya seperti saya akan mengetikkan ls dan di dalam ls ini akan tersimpan pada suatu file ya, teman-teman. Oke, saya akan perintahkan ls, lalu tanda lebih dari, dan saya akan menyimpannya di show
ls.txt ya teman-teman. Setelah itu kita langsung saja enter. Oke, jadi ls ini adalah input ya teman-teman. Input untuk melihat isi dalam outputnya ya teman-teman. Oke, kita langsung saja perintahkan ls. Nah, jadi tadi kita sudah membuat file show.txt ya teman-teman. Nah, jadi di dalam file show.txt ini terdapat output yaitu ini ya teman-teman. Oke, jadi cara untuk melihat file show.txt yang sudah kita buat tadi itu kita bisa perintahkan dengan cara get show.txt. Setelah itu enter. Nah, di sini terdapat output yang berada di ls ya teman-teman. Oke, di sini saya akan membuat directory dengan perintah mkdir test2. Setelah itu saya akan membuat file di dalam directory test2 ini ya teman-teman. Kita bisa perintahkan touch test2 isi test2. Setelah itu kita enter. Dan di sini saya akan mencoba perintahkan ls untuk melihat directory yang tadi kita buat ya teman-teman. Nah, di sini sudah terdapat directory yang sudah kita buat ya teman-teman. Nah, selanjutnya saya akan melihat file yang berada di dalam directory test2 ini. Kita bisa perintahkan ls test2 lalu enter. Oke, jadi dalam file directory test2 ini terdapat isi test2 yang sudah kita buat tadi ya teman-teman. Oke, di sini saya akan menampilkan output ls test2 ini di dalam show.txt teman-teman. Oke, di sini saya akan perintahkan ls lalu test2, setelah itu tanda lebih dari. Nah, di sini saya akan menempatkannya di show.txt ya teman-teman. Setelah itu kita enter dan kita akan melihat di dalam show.txt nya dengan perintah get show.txt. Setelah itu enter. Oke, di sini sudah terdapat output pada show.txt yaitu isi dari test2 ini ya teman-teman. Lalu gimana nih output sebelumnya itu setelah hilang ya teman-teman? Nah, jadi itu akan tertimpa ya teman-teman karena kita sudah menambah output baru lagi. Oke, gimana nih cara untuk output sebelumnya itu tidak tertimpa? Oke, di sini saya akan perintahkan ls. Jadi show.txt lalu enter. Setelah itu saya akan perintahkan get show.txt. Oke, jadi di sini sudah menampilkan output pada ls ya teman-teman. Oke, saya akan menyimpan output ls test2 ini pada show.txt ya teman-teman, dengan cara agar output ini tuh tidak tertimpah lagi ya teman-teman. Kita bisa perintahkan ls test2 dan kita berikan tanda lebih darinya itu 2 ya teman-teman. Setelah itu kita ketik show.txt. Nah, selanjutnya kita perintahkan get show.txt untuk melihat output pada ls ya teman-teman. Nah, di sini kalian bisa melihat untuk output pada ls ini masih ada ya teman-teman, dan output pada test2 ini juga terdapat di sini ya teman-teman.
Oke, materi selanjutnya itu ada pengenalan film. Jadi apa sih film ini? Film adalah editor teks berbasis terminal yang terkenal karena kecepatan dan efisiensinya. Bedanya dengan editor biasa, film itu menggunakan mode. Nah, film itu terdapat 3 mode utama, yaitu yang pertama ada mode atau default. Itu biasanya untuk navigasi dan edit cepat. Yang kedua ada mode insert. Itu biasanya untuk mengetik teks. Yang ketiga ada mode comment. Mode comment ini untuk perintah sistem ya teman-teman. Oke, sebelumnya kita akan melakukan download film dulu ya teman-teman. Kita bisa masuk kepada min enter. Itu kita masukkan sandinya. Oke, di sini kita bisa perintahkan apt min get install film. Setelah itu kita bisa langsung saja enter, kemudian kita ketik y. Nah, jadi pada proses install pada film ini kita diperintahkan untuk memasukkan drive ya teman-teman. Oke, di sini kita bisa pencet tanda yang seperti kaset ya teman-teman. Nah, setelah itu kita klik yang Debian ini ya teman-teman, karena saya menggunakan Debian versi 13 ya teman-teman. Nah, coba kita cek apakah sudah tercentang. Nah, di sini kalau sudah tercentang kita bisa langsung enter ya teman-teman. Oke, di sini proses instalasinya sudah berhasil ya teman-teman. Kita bisa langsung perintahkan exit untuk keluar. Nah, di sini saya sudah berada di server biasa ya teman-teman. Oke, di sini kita bisa perintahkan v, lalu tab. Oke, jadi di sini sudah muncul filmnya ya teman-teman. Dan sebelumnya itu film tidak ada ya teman-teman, karena sebelumnya itu hanya terdapat v ya teman-teman. Jadi V ini itu versi jadulnya ya teman-teman, sedangkan film itu versi terbarunya ya teman. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang konfigurasi boot order. Oke, di sini saya sudah meng-shutdown Debian-nya. Kita akan melakukan start kembali ya teman-teman. Nah, kalian di sini bisa melihat ketika kita men-start Debian-nya itu bakal muncul tampilan dimana kita menginstal ulang ya teman-teman. Kenapa tampilannya seperti itu? Karena pada saat kita menginstal film tadi itu kita masukkan CD atau DVD. Kita dimintai untuk booting atau instalasi ulang. Oke, gimana caranya untuk tidak menampilkan seperti itu? Itu caranya gampang ya teman-teman. Kalian bisa pergi ke setting, lalu kalian pergi ke sistem. Oke, jadi kita bisa klik hard disk ini, lalu kita pindahkan ke pertama, dan optical itu kita pindahkan ke yang kedua ya teman-teman. Oke, setelah itu kita bisa langsung klik OK, dan kita akan mencoba menjalankan Debian servernya lagi ya teman-teman. Nah, oke, jadi di sini sudah bisa ya teman-teman. Oke, jadi materi selanjutnya itu ada edit file dengan film. Jadi di sini saya akan mencoba membuat file ya teman-teman. Coba .txt. Setelah itu enter. Nah, setelah itu kita perintahkan ls untuk melihat file yang kita buat tadi ya teman-teman.
Sini sudah muncul ya teman-teman file yang tadi kita sudah buat. Oke, selanjutnya saya akan mencoba melihat isi di dalam file coba .txt ini ya teman-teman. Jadi tidak terdapat apa-apa ya teman-teman, karena sebelumnya kita belum menambahkan atau mengedit teks ataupun kalimat dan apapun itu ya teman-teman di dalam file coba .txt. Oke, pada film ini kita bisa mencoba menambahkan kalimat atau kata pada file coba .txt ini ya teman-teman. Oke, di sini kita bisa perintahkan film dan nama filenya ya teman-teman. .txt, setelah itu enter. Jadi di sini kita tidak langsung bisa mengedit kata atau huruf-huruf apapun di dalam file coba .txt ini ya teman-teman, karena kita belum masuk ke mode insert. Jadi kalau kita mau masukkan huruf-huruf atau kalimat di dalam file ini, kita harus masuk ke mode insert terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, dengan cara kalian bisa klik pada keyboard yang I ya teman-teman. Oke, jadi di sini kita sudah masuk ke mode insertnya ya teman-teman. Oke, jadi di sini kita bisa langsung menambahkan kalimat seperti hai 1, hai 2, hai 3. Oke, jadi untuk menyimpannya itu kita harus keluar dari mode insert terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, dengan cara kalian klik pada keyboard yang tulisannya ISC ya teman-teman. Oke, jadi di sini kita sudah keluar dari mode insert ya teman-teman. Lalu untuk nge-save-nya itu kita bisa ketikkan, kita bisa klik tanda titik 2 W, dan kalau kalian ingin keluar kalian bisa tambahkan key untuk quit ya teman-teman. Setelah itu enter. Oke, lalu kita bisa perintahkan cat untuk melihat ya teman-teman. Lalu enter. Nah, jadi di sini sudah terdapat tulisan yang tadi kita sudah buat ya teman-teman. Oke, lalu gimana nih kalau kita ingin mengedit kalimat tapi kita tidak mau menge-save dan kita ingin langsung keluar? Oke, lalu di sini saya akan mode insert. Setelah itu saya akan mengetikkan hai 4. Setelah itu kita keluar ISC dengan key, lalu enter. Oke, jadi caranya itu kita bisa klik titik 2, lalu kita bisa klik tanda seru ya teman-teman. Oke, di sini kita akan melihat ya teman-teman. Nah, jadi tulisan hai 4 ini tidak terdapat ya teman-teman, karena tadi kita tidak menge-save-nya ya. Oke, materi selanjutnya itu ada perintah more dan less ya teman-teman. Oke, pertama-tama kita masuk ke show dulu ya teman-teman. Oke, jadi di sini saya akan perintahkan ke slice for log
titik 8. Oke, di sini kita bisa enter. Oke, di sini kalian bisa melihat ketika kita memerintahkan cat itu akan terdapat hasil akhir ya teman-teman. Oke, jadi di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang more dan less ya teman-teman. Oke, di sini saya akan mengganti perintah cat dengan more ya teman-teman. Dia enter. Oke, di sini kalian bisa melihat kalau kita memerintahkan menggunakan more itu kita langsung melihat tampilan awalnya ya teman-teman. Oke, di sini kita akan mencoba klik spasi. Nah, jadi ketika kita mengklik spasi itu akan muncul semua halamannya ya teman-teman. Oke, jadi ketika kita mengklik enter itu akan menampilkan setengahnya ya teman-teman. Oke, untuk keluar kita bisa klik tombol yang key ya teman-teman. Oke, dan bagaimana ketika kita menggunakan less? Oke, di sini kita bisa perintahkan less. Setelah itu enter. Jadi di sini sama saja seperti yang tadi ya teman-teman. Ketika kita mengklik enter itu akan menampilkan satu baris saja ya teman-teman. Sedangkan ketika kita mengklik spasi itu akan memunculkan semua halamannya ya teman-teman. Oke, materi selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan perintah head dan tail ya teman-teman. Oke, jadi tadi kita sudah melihat perintah cat untuk melihat halaman akhirnya. Oke, jadi perintah head ini untuk menampilkan output pada awalnya saja ya teman-teman. Oke, semisal kita mengganti cat ini dengan head, itu enter. Head ini itu hanya menampilkan halaman awalnya saja ya teman-teman. Seperti sebelumnya kita sudah menggunakan cat, more dan less itu menampilkan keseluruhannya ya teman-teman. Nah, tadi itu kalau untuk cat itu akan menampilkan halaman terakhirnya ya teman-teman. Dan jika kalian ingin melihat keseluruhan atau halaman awalnya itu, kalian bisa men-scroll pada bagian sininya. Nah, jadi beda lagi nih sama head. Jadi head itu akan menampilkan halaman awal atau isi awalnya ya teman-teman. Oke, di sini saya akan mencoba perintah yang tail ya teman-teman. Oke, jadi perintah tail ini akan menampilkan halaman terakhirnya ya teman-teman. Jadi di sini kita bisa request agar ditampilkannya hanya beberapa baris ya teman-teman. Oke, di sini kita bisa perintahkan dengan min n. Dan saya akan meminta hanya 5 baris ya teman-teman. Oke, jadi di sini kalian bisa melihat di sini terdapat hanya 5 baris ya teman, yaitu 1 2 3 4 5. Oke, jadi di sini akan menampilkan 5 baris pada sisi halaman awalnya saja ya teman-teman. Oke, di sini saya akan mencoba pada tail ya teman-teman. Kita bisa perintahkan seperti min n, dan saya akan melihat 6 baris saja ya teman-teman.
Oke, jadi di sini terdapat 6 baris pada halaman akhirnya ya teman-teman. Oke, sepertinya cukup dari penjelasan saya pada materi Create View dan Edit File ini. Terima kasih sudah mendengarkan, semoga bermanfaat. Bye bye.